Selamat datang kembali di Tata Kuswaya Channel. Ini adalah Kijang KF20 pickup yang bekas insiden. Insiden di sini adalah ini bekas tertimpa kayu. Jadi mobil ini lagi dipakai, kemudian diparkir di samping penebangan kayu. Yang kebetulan mobil ini juga dipakai angkutan untuk angkutan bawa kayu gelondongan. Dan alhasil ini tertimpa kayu. Kayunya cukup besar sampai-sampai kaca pecah semua, depan, kiri, kanan, sama ini tiang kacanya habis. Tapi gak sampai kena bawahan, jadi cuman kena kabin doang. Untuk dibilang parah sih cukup parah untuk di bagian kabin, tapi ini masih bisa diperbaiki. Tapi ini saya bingung antara dipotong, di kilo, ataupun dibangun. Karena kalau misalkan dibangun ini mungkin kena biaya 3-4 juta untuk sampai kinclong lagi sama cat sama perbaikan kaca semua. Tapi kalau di kilo ini paling laku sekitar 6 juta, 6 juta setengah. Dan ini sangat bingung karena kalau misalkan dibangun waktunya cukup lama, tapi kalau di kilo ini untungnya kecil tapi cepat. Nah, dan ini udah saya foto-foto, udah saya share-share ke teman-teman saya, teman-teman tukang rongsok, tukang sembelih mobil. Dan ini mobil ini suratnya lengkap, SNK BPKB, buku kir semua lengkap, nomor mesin, nomor angka semuanya utuh. Ya minus cuman itu, cuman di bodi doang, di kabinnya tertimpa kayu besar. Jadi opsional saya masih bingung antara dibangun dicat, dibangun semua sampai utuh lagi, sampai kinclong, atau dikiloin. Tapi kalau misalkan ngejar untung dikit cepet, ya mending dikiloin aja. Nah, ini untuk yang rusaknya, ini tiang-tiangnya semuanya, tiang pilar A, pilar B semuanya rusak. Sampai-sampai pintu pun ini gak bisa dibuka karena ngunci ya, terjepit sama pilar B. Tiang pintunya pun ikut rusak semua, dan ini penutup pilar A nya sampai jebol keluar kayak gini. Sampai rusak, tapi tidak untuk kap motor. Untuk kap motor masih bagus. Tiangnya sangat parah sekali ya. Ini malahan sampai keluar, sampai terlihat kayak benjolan gitu dari sebelah pinggirnya. Tapi ini untuk kap mesin, kap motor ini bagus, gak ada lecet sedikit pun dari tertimpahan kayu tersebut. Yang tertimpa cuman atapnya sama pilar-pilarnya. Untuk kap mesin ini kalau dirongsokin masih bisa digunakan karena masih bagus. Kemudian ini untuk sebelah kanan masih bisa dibuka, cuman ini gak bisa nutup karena dari kuncinya tuh berjauhan ya antara kunci dan pengaitnya. Jadi ini kepaksa pakai tali rapia dulu biar bisa nutup. Dan ini untuk di atapnya ini semua ya, semuanya rusak, tapi masih bisa dipakai untuk yang di bokongnya sama di pilar-pilarnya. Cuman ini kalau misalkan dibangun harus didongkrak pakai dongkrak yang besar, pakai rantai ya, jadi diratain terlebih dahulu, atau lebih bagusnya diganti pilar-pilarnya. Nah, ini tiang pintu juga rusak, yang kanan semua. Kalau yang kiri sampai dalam-dalamnya pun rusak. Tapi untuk list depan masih bagus. Tiang pintu kanan masih bagus. Untuk dashboard deck ini gak ada kendala, masih bagus, cuman kacanya aja pecah. Nah, ini untuk speedometernya juga ampernya tadinya masih jalan, cuman karena keadaan seperti ini jadi pada koslet semua. Nah, ini bokongnya ini masih bagus. Kalau dipretelin, kalau dirongsokin biasanya bokongnya gak dikiloin, tapi dijual terpisah. Untuk lantai deck semuanya bagus, gak ada keropos, gak ada bekas timpahan, gak ada sobek. Cuman di atapnya doang.
Nah, ini juga yang di sebelah belakang ini teralis besinya ikut kena juga, jadi ini patah ya. Yang sebelah kiri mungkin timpahannya terkena belakang juga, jadi ikut patah. Tapi untuk sasis ini gak ada kendala, gak ada bekas patah, malahan pada saat tertimpa pun, bekas tertimpa pun ini gak ada patah, gak ada bengkung, gak ada bengkok, sasisnya bagus. Nah, ini yang bisa mempertimbangkan untuk dibangun kembali karena sasisnya gak ada kendala. Jadi timpahannya tuh gak sampai bikin sasis jadi bengkok. Untuk sayap sama asbalok ini semuanya pada bagus. Untuk mesin ini masih Orion, masih standaran semua. Dan untuk list depan list di kap mesin juga ini masih orsinilan semua. Masih orsinilan semua dan bekas gak ada bekas timpaan dari kayu. Cuman ada keropos dikit nih, ada bekas lasan, wajar lah. Untuk ruang mesin ini masih orsinilan semua, dari timpahan kayu tuh gak nyampe ke sini, gak ada bengkok, gak ada kendala. Jadi masih layak untuk dipertimbangkan, tapi masih layak juga untuk di kilo ya, karena waktunya yang lama kalau dibangun. Dan ini untuk suara mesinnya masih bagus. Ini masih bisa jalan ya bos, masih bisa jalan. Nah, ini mesinnya 1 kali starter cek bur, dan ini masih bisa jalan lah. Saya pakai keliling-keliling daerah sini juga gak ada kendala. Mesinnya garang ya, ini gak ada kendala, gak ada ngasep, gak ada kendala. Mesinnya ini mantep, adem, suradem, gak ada ngasep, gak ada ngeletrek, gak ada kendala pokoknya. Saya udah posting share di grup WhatsApp, di status saya, pada tukang rongsok semua, kepada bandar-bandar yang kecil-kecilan. Dan alhamdulillah udah ada respon, tinggal tunggu aja. Jadi ini Kijang KF20, ini tahunnya tahun 81 ya, suratnya lengkap, surat-surat lengkap, nomor mesin, nomor rangka utuh. Jadi ini cuman di body aja. Kalau misalkan dibangun, kalau misalkan di kilo, dipretelin juga, sekarang kan besi lagi mahal ya. Jadi lumayan, bisa lebihnya bisa dapat. Karena kan kalau misalkan mesin juga dijual itu harganya berapa, sasis dijual itu harganya berapa, bodinya dikiloin jadi berapa. Ya kebanyakan yang respon tukang rongsok. Tapi kalau misalkan dibangun, ini dibangun dengan biaya 3,5 sampai 4 juta rupiah. Ya lumayan, harganya bisa naik. Bisa lebih dari 12 juta. Tapi itu dia waktunya sangat lama, waktunya bisa nyampe 3 minggu. Sedangkan keuntungan mungkin 1-2 juta saja. Dan ini untuk surat-suratnya semuanya lengkap. Biarpun bodinya jelek, mobilnya tua, tapi surat-suratnya ini semua lengkap. SNK, BPKB, buku kir semuanya lengkap. Nah, ini Toyota Kijang. Tahunnya tahun 81. Ini aslinya bekas angkot. Mungkin dipotong dijadikan pick up. BPKB-nya pun ini masih asli BPKB tahun 81. Masih orisinilnya. BPKB lawas. Ini untuk SNK-nya udah pick up ya. Udah dirubah bentuk. Nih kelihatan pajaknya dari 2008, kelewatnya lama banget ya. Ini platnya plat Bandung. D8664. Kemudian
Nah, ini untuk SNK-nya telatnya dari 2009. Jadi SNK 2009 pajaknya dari 2008 ini kelewatnya. Lumayan cukup lama juga. Terus ini untuk buku kirnya. Buku kirnya ini masih orisinil. Masih orisinil zaman dulu. Kalau sekarang kan udah pakai elektrik. Nah, ini buku kirnya D8864 API. Ini masih buku kir tahun 2008. Toyota KF20. Jadi masih ditulis tangan ya. Belum diketik, apalagi sekarang udah elektrik. Nah, ini beban yang diperbolehkan ini 1 ton 70 kg. Dan untuk orangnya ini 3 orang yang diperbolehkan duduk untuk di depan. Jadi barangnya cuma 630 kg saja. Nah, ini masa berlakunya sampai 14 November 2008. Wah, bayang ya. Udah berapa tahun kelewatnya. Jadi ini mobil khusus untuk di gunung tadinya. Dan alhamdulillah ya Allah, setelah paginya dibeli, kemudian saya review, belum sempat upload juga, dan ini langsung ada tukang rongsok yang merespon, dan alhamdulillah ini dibeli walaupun untungnya cuman dikit, cuman 500.000, tapi yang penting cepet 1 hari kelar. Ini saya gak ngapa-ngapain, mobil datang ke sini dianterin sama orang yang jualnya, kemudian saya fotoin, saya posting, dan alhamdulillah ini laku lagi sama tukang rongsok ini ya, tukang sembelih mobil di daerah Panjalu Ciamis. Alhamdulillah langsung sold out, 1 hari langsung sold out. Cuman untung 500.000 rupiah, gak ngapa-ngapain, cuman videoin doang sama fotoin doang. Alhamdulillah. Terima kasih telah nonton Tataku Saya Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.